posisinya ke istrinya dia itu kan lagi hamil. Iya. Ya, namanya orang lagi hamil apalagi sendiri di kontrakan, kita kan juga ngerinya apa dia jatuh apa gimana ya kan. Pikirannya ke situ sih mikirnya. Ya gue cek, gue ketok-ketok, mbak, ketok, mbak, nggak ada jawaban. Almarhum pada lagi dimandiin. Iya lagi dimandiin. Kan ada cewek lewat pakai payung hitam. Iya benar. Nah, lu sempet nyari tahu nggak? Atau lu ada penuturan dari warga yang lihat ini sosok ini siapa sebenarnya? Jadi kayak ada sesuatu juga ya, maksudnya sesuatu yang emang hal ganjil gitu ya. Dari omongan tetangga, orang sekitar gitu, yang waktu pas lewat itu dia papasan, ya dia ini mirip sama yang gantung diri ini, mbak ini. Halo Sobat Penatua, gimana nih kabar kalian semua? Semoga diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan kebetulan pada malam hari ini gue udah bersama seorang narasumber. Beliau merupakan salah satu pemilik kontrakan yang dimana kontrakannya dijadikan tempat untuk mengakhiri hidup oleh sang penyewa kontrakan. Mau tahu kelanjutan kisahnya seperti apa? Kita sapa dulu aja narasumber di sebelah gue ini. Halo Vin. Oh, bang. Kabar gimana? Ya Repdi, alhamdulillah baik, sehat walafiat. Sibuk banget ya, diundang dari kapan tuh baru datang sekarang ya. Sibuk. Aduh. Udah ngeri dah kalau udah ngomongin masalah sibuk lah ya. Oke Vin, pada kesempatan kali ini lu mau bercerita tentang pengalaman lu yang dimana kontrakan lu ada kejadian orang gantung diri. Iya, bener Repdi. Bisa dikasih tahu kan ini kejadian tahun berapa? Itu kejadian pas 2019 awal. 2019 awal. Iya. Nah tadi kan kita sempat udah cerita juga ya, dimana sebelum lu cerita di sini, lu kan udah cerita sama gua. Iya. Dan gue datang langsung nih ke rumah lu ya. Ya lu datang main. Iya, main langsung, kita nanya tentang kejadian yang dialami dan pada kenyataannya gue dikasih tahu langsung kalau memang itu sosok ternyata masih ada ya. Iya. Kita lagi ngobrolin cerita ini. Iya. Diketawain. Lu anjir, 2:30 ya. Merinding tuh ya Iya, posisinya. langsung hening tongkrongan. Oke Bin, bisa diceritain sedikit gak sih Bin kronologisnya seperti apa? Ceritain sih aslinya tuh ya dia karena faktor ekonomi kayaknya. Faktor ekonomi. Ekonomi keluarga dan ya konflik sama keluarga juga kayaknya. Kira sampai memutuskan untuk gantung diri. Iya. Yang dimana setelah meninggal pun bukan cuma lu ya. Iya. Warga sekitar diteror. Diteror keluarga gua, Repdi kena teror dari kakak gua, bapak gua. Sampai warga sekitar pun kena. Warga sekitar juga. Oke, Pin, ditahan dulu ya ceritanya. Oke nih sob, sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe agar channel ini makin berkembang dan makin semangat menghadirkan konten-konten horor lainnya di tengah kesibukan kalian. Dan buat kalian nih yang memiliki pengalaman mistis, baik itu pendakian gunung, urban legend, atau apapun itu, dan ingin menjadi narasumber di Penatua, kalian bisa banget nih langsung DM ke Instagramnya Penatua, yaitu di penatua.official, atau kalian bisa kirim via email. Untuk mempermudah nanti linknya gue taruh di kolom deskripsi. Gue rasa cukup, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita gaskan ke ceritanya. Jadi ceritanya itu kejadian di 2019 awal. Oke. 2019 awal, dari situ posisinya gue nih ya. Gue tuh pas banget berhenti kerja. Di situ gue ya baliklah bareng sama keluarga lagi ya. Dan bantu-bantu keluarga gue, dan keluarga gue juga punya kontrakan ya. Di situ punya kontrakan ya. Buat bantu-bantu gue juga sering ya dari kontrakan itu ya dikasih duit sama bokap ya kan. Oke. Ya lumayan lah ya kan. Jadi nggak kosong-kosong banget. Iya benar, buat tambah-tambahan gue lah buat beli-beli rokok gitu ya kan. Di situ posisinya kontrakan gue ya, kontrakan gue itu ada 4 dan 3 itu udah keisi semua, masih ada 1 yang kosong.
Oke. Nah, posisinya gue udah di rumah itu hampir seminggu lah ya. Minggu ada orang nih, ada orang tanya ke gue, pas banget tanya ke gue, bang apa ada di kontrakan sini? Ada kontrakan di sini kosong. Oh boleh lihat? Ya gue anterin dong. Ya namanya buat orang kontrak pasti gue kasih lah buat lihat. Gue kasih lihat, ngerasa cocok, akhirnya dia kontrak lah di kontrakan gue. Nah itu berjalannya waktu, ya gue namanya sama orang-orang kontrakan ya say hi ya, say hello bareng-bareng. Ya kadang-kadang negor, kadang-kadang ngopi, gue ngopi bareng sama orang kontrakan yang baru kontrak itu ya. Oh, itu dia ngontrak sendiri, Bang? Dia sama istrinya, Oh, berdua. berdua. Oke. Ya dia bilang sih belum lama nikah ya, hampir baru setahun, jalan 2 tahun lah dia nikah. Iya. Lagi bunting juga sih, Oh, istrinya lagi istrinya lagi hamil. hamil. Oke. Lagi hamil. Dan gue juga nanya ya, namanya gue sering ngobrol ya kan sama yang lain-lain di kontrakan situ, ya gue tanya kerja di mana bang, gimana, saya kerja di tukang sate, kata Oke. dia gitu. Tukang sate, dia bantu-bantu jualan sate, dan istrinya juga posisinya ya di rumah lah, yang namanya lagi hamil ya. Itu dia di rumah, gue ngopi-ngopi selesai. Berapa lama gue denger ada keributan di situ. Ya gue misalkan gue harus tanya ke situ, ya gue gak enak juga lah ya. Iya. Namanya rumah tangga ya kan, itu privacy Privacy ya, mereka lah ya. privacy mereka. Dan juga gue nggak mau kepo banget ya, udahlah biarin. Nggak lama gue balik dari rumah temen gue itu ketemu dia pas banget lagi di depan kontrakan. Oke. Sendiri tuh bang dia posisinya ya, posisi sendiri. Gue tanya dong, kenapa bang nggak kerja? Enggak, lagi nggak kerja. Lagi nggak ada inian apa, nggak produksi. Oke. Nggak produksi. Nanya, dia cerita lah sama gua ya, sedikit cerita lah seenggaknya tentang ekonomi, faktor ekonomi, curhat dia tentang masalah ekonomi. Istrinya lagi hamil, dia pusing juga kan. Oke. Pusing juga, dia hamil istrinya. Dan gua itu ya nggak mau nanya banyak sih ya, seenggaknya cuma denger, ya udah sabar aja bang, ya namanya hidup ya, ada ujian apa kayak gimana, terima aja lah, nggak usah harus bertengkar apa kayak gimana gitu. Setelah itu gue cerita kayak gitu ya, gue balik lah ke rumah. Gue masuk ke rumah, gue ngobrol-ngobrol sama bokap gue, nanya juga, bokap udah kenal belum sama yang kontrak baru? Udah kenal. Dia asli orang Brebes lakinya. Kalau istrinya asli orang Lampung. Iya, di situ. Pas kejadiannya nih bang ya, itu kejadian 3 hari apa 4 hari gue habis ketemu sama dia, ngobrol sama dia itu. Dia udah mulai dagang lagi, ikut dagang sate itu. Dia berangkat kira-kira jam 4:30 lah dari rumah. Dari rumah dia berangkat kerja. Gue masih ngeliat di depan rumah dia masih salaman sama istrinya, pamit buat dagang sate itu. Ya pas banget maghrib nih, kejadian itu pas maghrib gue lagi pada makan bareng bang. Gue makan bareng sama bokap gue, sama abang-abang gue, sama adik gue. Ya emang namanya keluarga kalau lagi pada ngumpul ya biasa kan bareng-bareng ya nggak. Iya. Itu terdengar suara dari kontrakan yang kosong kemarin yang baru diisi ini. Ya udah dia hampir berapa bulan lah ya, udah hampir pengen 2 bulan lebih ya di situ. Suara kayak kursi jatuh bang, brak, jatuh itu suaranya benar-benar kenceng gitu, kayak apa yang jatuh, kayak ada yang banting sesuatu, apa kayak bener-bener suara jatuh lah gitu. Gue tanya dong, Pak, Bapak denger nggak ada suara jatuh? Denger. Nah, yang lain juga bilang denger, adik gue juga denger. Ya namanya gue disuruh bokap gue itu ngecek
ngecek ya, tapi kan emang lagi keadaan lagi pada makan ya. Selesai makan gue cek terdengar suaranya sih emang ada di kontrakan itu. Dan yang di sebelah nanya, dengar suara juga bang? Iya dengar suara juga. Posisinya kan deket kontrakan itu. Iya. Sama jadi ini kontrakan gua, Oke. di sini rumah gua gitu. Jadi kedengeran banget lah. Jadi dempet lah ya. Iya samping-sampingan sih ya, sampingnya kan rumah namanya rumah. Samping-samping itu terdengar. Ya gua curiga dong, ngeri kenapa-napa, dan posisinya ke istrinya dia itu kan lagi hamil. Iya. Ya. Namanya orang lagi hamil apalagi sendiri di kontrakan, kita kan juga ngerinya apa dia jatuh apa kayak gimana ya kan. Betul. Pikirannya ke situ sih mikirnya. Ya gue cek, gue ketok-ketok, mbak, tok mbak, nggak ada jawaban. Ya sempet gue berpikir ngeri kenapa-napa doang nih. Iya. Pintu dikunci posisinya. Dan nggak ada respon juga. Udah, nggak ada sautan dah, bener-bener nggak ada sautan sama sekali. Nggak ada suara sama sekali. Gue dong. Assalamualaikum mbak, nggak ada suara. Dari situ gue, ya inisiatif lah ya. Gue pengen lihat nih posisinya. Gue lihat dari lubang angin. Iya. Atas tuh. Gue lihat, wah, itu gue langsung turun. Gue lihat posisinya lagi ngegantung. Iya, gantung diri. Dia lagi gantung diri bang. Istrinya kegantung. Iya, dia bunuh diri. Itu kejadian ya hampir 30 menit lah ya dari pas bunyi itu ya. Gua lihat ya udah ngegantung, udah gimana sih udah ngegantung dia. Ini pada saat lu intip udah nggak ada pergerakan. Nggak ada pergerakan. Gue langsung turun, dobrak. Nah, rame ya. Ada keluar semua, bantu dobrak. Ya gue udah teriak-teriak lah di situ. Iya. Panik lah ya, panik. Yang namanya orang bunuh diri gimana sih? Itu rame lah di situ. Rame di situ. Dia gantung diri, tau nggak bang? Dia gantung diri tuh pakai benang layangan. Layangan apa sih? Kalau itu? Kayak layangan koang mungkin. Nah, layangan koang lah. Calung apa iya. gitulah ya, benang kayak gitu, di double bang. Jadi yang suara jatuh itu bangku bang. Oke. Bangku yang jatuh pas dia lagi mau naik. Itu ternyata bangku itu kenceng lah pasti ya kan. Apalagi dia posisinya gantung diri, kaget dar ya kan. Kita mana nggak tahu kalau kita pikiran saya ke dia kayak begitu. Iya. Ya mungkin apa jatuh dari kamar mandi nggak tahu, ternyata dia gantung diri bang. Di posisinya di pintu pertama, kan 3 pintu ya. Ya di pintu yang kedua pas kamar di situ posisinya udah melet gitu bang sini. Oh lidahnya udah keluar. Posisinya lagi hamil lagi. Oke. Iya, rame di situ semua. Ya sampai proses itu selesai ya mungkin kan dibawa sama kepolisian ya. Rame bang itu langsung datangin polisi berarti langsung, ya. Olah TKP di situ. Kalau TKP kejadian kayak gimana, ya kronologinya seperti apa di situ. Pas paginya bang itu dimandiin lah. Ya karena gue lagi kan gue nggak mungkin lah ya yang mandiin tuh perempuan lah ya, dari kakak gue. Dan gue dapet cerita dari kakak kandung gue asli loh, itu kakak kandung gue asli. Itu kenapa ya pas dimandiin itu kakinya dipantek sama paku bang. Dipantek sama paku. Ya nggak tahu lah itu orang-orang dulu ya gitu ya yang tahu itu kayak gimananya. Gue aja sampai saat ini nggak tahu itu maksudnya buat apa gimana tujuannya gitu. Apa seperti itu ya. Oke. Situ dipantek aku di kakinya. Dan kejadian itu yang anehnya itu ada perempuan lewat, karena rumah gua kan di pinggir jalan ya, bukan jalan raya ya, maksudnya jalan umum ya, jalan kampung itu ya. Iya jalan kampung. Posisinya kan rumah gua juga pinggir jalan banget, jalan kampung itu. Nah di sini ya tetaplah masih ada halaman ya buat ini ada nyelawat. Itu ada perempuan lewat pakai payung hitam bang. Oke. Tapi dimiringin bang dia jalan, ditutupin mukanya dia, nggak mau ke arah kita nih yang rame nih.
Oh, jadi sengaja dialingin pakai payung. Dialingin, iya, perempuan lewat Oke. sendiri. Tuh. Ya kita berpikir kayak gimana ya, aneh lah. Itu tujuannya apa juga gue nggak tahu gitu loh. Yang ngeliat juga bukan gue doang ya, kakak gue yang kedua cewek juga ngeliat, yang lain juga ngeliat, dan gue juga ngeliat itu perempuan jalan. Selesai itu ya kita mikir nggak mikir aneh-aneh, kok ada orang lewat kayak gitu loh bang, ya kan? Ya, agak-agak Aneh lah, nggak agak awam aneh, lah ya. aneh ya, biasa kayak nggak biasa kita lihat gitu. Itu Oke. kejadian ada seperti itu perempuan. Dari situ mandiin, sholatin, selesai ke pemakaman ya. Setelah selesai pemakaman, ya kita balik lah, balik ya kan, ngadain pengajian ya, ngadain pengajian. Dari situ banyak kejadian yang aneh bang. Itu bukan ya semacam teror juga, gue mikir gimana ya, ya karena emang itu juga ada yang meninggal juga nggak wajar. Iya. Dia gantung diri, posisinya juga lebih hamil ya. Itu kejadian bener-bener ditongolin sama, dikasih lihat gitu, dikasih lihat sama yang meninggal itu, Dengan wujud. wujud perempuan. Oke. Perempuan gitu. Satu cerita yang gua nggak nyangka ya, setelah berapa, udah selesai semua dah, pokoknya acara udah selesai semua, itu hampir ada 2 mingguan ya. Ya gue biasalah, gue kalau pengen ngopi ya, pengen rokok di luar ya, sambil ngeliat jalanan. Itu gue nggak nyangka banget, gue duduk depan rumah, duduk dak, gue lihat di depan gue ada perempuan bang. Itu ada perempuan, tapi biru semua, biru, dan mukanya juga nggak ngeliat ke gue, dia ke samping miring. Oke. Ya gue terpaku lah, nggak bisa apa-apa. Gue berpikir, gue baru sadar, astagfirullahaladzim, gue istighfar, gue ngedip, hilang bang. Nggak ada. Itu posisinya di bawah, deket samping pohonan, deket rumah orang tetangga gue posisinya. Diri aja bang. Merinding lah gue ya kan cerita ya, karena emang sampai saat ini juga masih ada bang, masih sering gitu kadang nongolin ke masyarakat. Jadi setiap kontrakan itu yang dikontrakin, ditempatin sama orang, itu pasti nggak lama bang. Oh, jadi kontrakan yang ditempatin buat TKP ini lah ya, kita Iya. bilang TKP. Iya, Siapa yang ngontrak itu nggak pernah lama. nggak pernah lama. Tahu nggak lu alasannya kenapa? Ya banyak cerita yang diceritain dari orang-orang yang ngontrak di situ ya. Satu, ngeganggu anak kecil. Oke. Itu sering dikejar nangis. Dan kadang ada juga waktu itu yang ngontrak suami istri, baru punya anak satu. Istrinya itu kerasukan bang. Kerasukan perempuan itu. Sosok Si yang mbak ini. Iya. Namanya Iya, mbak ini. Mbak inilah ya. Kerasukan mbak ini gitu. Karena ngeliat posisinya perempuan ini sama lakinya tuh kayak ada lagi cekcok gitu loh. Oke. Dia nggak mau kalau perempuan ini disakitin gitu. Oh. Di situ ya ada mentornya ya, ibarat kita ada yang ngobatin ya kan, yang pinter lah, yang bisa nyembuhin orang kesurupan ya. Ya cerita namanya orang kesurupan ya, keluar dari mulut setan itulah ya. Iya. Makhluk gaib lah ya. Seenggaknya dia bilang ya nggak mau ngeliat dia sedih gitu. Kalau soal ke anak kecil ya paling ditongolin bang. Anak kecil itu nunjuk-nunjuk, nangis, kejer. Nggak ada yang betah sampai lama di kontrakan itu. Setelah anak kecil itu kena teror ya dari mbak yang ini gantung diri, itu kembali lagi ke warga bang. Warga sekitar. Ya itu ya pas kejadian itu ya bener sepi bang. Maghrib sepi, setelah maghrib sepi, habis isya dah pokoknya udah sepi, nggak ada orang. Itu karena apa?
Ya karena di kampung itu ya mikir, maksud gue ya di jalanan itulah yang sering dilewatin ya sepi gitu, agak sepi gitu pada jalan sebelah lain gitu. Dan kejadian itu orang ada mau pergi ke pasar bang, malam mau pergi ke pasar, lewat situlah ya, lewat depan rumah gua, kontrakan yang pas digantung diri itu ngeliat perempuan lagi duduk bang, duduk, ada warung ya, posisinya ada warung itu kayak bangku lah ya, di situ duduk bang, perempuan, warga diteror lah di situ. Cerita warga itu nyampe ke warga lu. ya, kalau mbak ini gentayangan ya, masih sering nongolin ke warga. Jadi warga bukan sekali dua kali yang lihat, ada warga lagi ibarat kata masih pantaran gue ya, itu masih pantaran gue sering gitu diketawain gitu, sering dikasih lihat dia lewat di pinggir jalan. Nah, keterangan warga ini sosoknya jadi seperti apa? Perempuan, tetap perempuan ini ya bilang ya bajunya udah lecek, baju itu udah lecek, udah nggak kelihatan baju bersih lah ibarat kata. Itu setiap orang yang lihat, tapi dia selalu nggak ngasih tahu muka. Oh, buang muka jadi. Iya, dia nggak pernah ngasih tahu muka, pasti madep ke samping bang, dia madep ke samping. Dan ke keluarga gue juga, keluarga juga diteror ya, bukan diteror atau kayak gimana ya, dikasih lihat lah gitu, diliatin gitu. Iya, di kamar mandi bang. Kamar mandi? Iya, di kamar mandi. Sampai kejadian itu parah sih, untung ya namanya kakak gue ya, namanya perempuan ya, kirain kakak gue tuh ada adeknya lagi di kamar mandi. Ternyata bukan adeknya bang yang dia lihat itu, ternyata mbak yang ini lagi di Sosok kamar mandi. mbak ini? Iya, di kamar mandi bang. Posisinya dia ya gimana ya, gue merinding bang kalau ngomong. Setelah kejadian kakak gue bang, itu kembali lagi ke gue bang, teror itu kembali lagi ke gue, dan gue kayak denger suara anak bayi bang, anak bayi nangis. Kejadiannya lagi ngapain lu? Ya gue itu baru balik dari rumah temen gue, malam lah ya, gue balik malam. Posisinya gue pikir ya kayaknya di kontrakan nggak ada yang punya bayi, kok ada suara bayi. Gue dengar itu, nah itu suara gue cari bang, gue cari ya, gue saking penasarannya ya, gue cari. Nah suara itu ada di kontrakan itu bang, Kontrakannya mbak ini yang gantung diri di kontrakan gue itu, ada di situ suaranya. Nah pada saat itu masih kosong atau udah ada yang isi? Waktu itu masih kosong bang, masih kosong. Ya gue tetep lah ya, gue mau kayak gimana ya, gue harus tetep lah ya pegang terus ya iman gue ya, gue baca apalah ya yang gue bisa. Gue baliklah masuk ke kamar gue. Belum gue masuk, gue ditanya sama bokap gue, dari mana? Baru balik pak. Gue diem aja tuh, gue belum berani cerita sama bokap gue. Setelah gue nyampe kamar, gue minum air putih, gue keluar kamar lagi, gue ngerokok bang. Baru gue cerita sama bokap gue. Pak, iya kenapa Pin? Tadi Ipin baru banget balik, dengar suara bayi ada di kontrakan mbak ini yang gantung diri pak. Pantesan aja tadi, kata bokap gue, pantesan aja tadi lu lewat diem aja ya, belum bisa ngomong pak, masih gimana ya, nyangka gitu. Ternyata emang bener arahnya di situ, di kontrakan itu gitu.
Dari pas itu akhirnya bokap gue nenangin gue. Nah gue diajak lah ngopi. Pin bikin kopi. Ya, ngopi sini sama bapak. Ya nenangin gue ngopi-ngopi sama bokap gue. Posisinya di situ gue ngerokok. Bokap gue juga ngobrol-ngobrol ya. Bilang udah itu mah nggak apa-apa. Ya, akhirnya gue ada tenangan dikit ya. Itu samping rumah gue ada pohon sukun bang. Itu posisinya gue masih ngopi sama bokap gue ya. Oke. Gue masih ngopi sama bokap gue. Nggak lama ada buah sukun jatuh bang. Buah sukun itu jatuh bang. Oke. Gue disuruh masuk sama bokap gue. Pin masuk. Ya, gue bilang tanggung lah pak, ngabisin rokok dulu. Dikit lagi mau habis ya. Gue dikasih lihat mbak ini bang. Nggak lama langsung bokap gue langsung udah masuk di dalam aja di dalam. Bokap gue ngajak masuk langsung. Bokap lu juga Lihat itu bang. Gue di dalam tuh ya rasa gimana ya, gue panik lagi lah. Bener dikasih lihat kayak gitu ya, gue nggak jauh dari bokap lah ya pastinya ya. Gue ngomong dalam, pak ini mbak yang ini ya pak, gantung diri. Bokap gue langsung bilang udah lu tidur, malam tidur udah masuk. Gue tidur lah bang itu. Setelah mbak ini masih ngeganggu keluarga gue, masih ngasih ngelihat ke keluarga gue. Itu asli bang, emang mbak yang ini yang gantung diri. Sosoknya memang dia. Emang dia. Setelah kejadian tadi malam, kedepannya gue tuh alhamdulillah ya udah nggak dikasih lihat lagi dah. Udah nggak dikasih lihat lagi, paling cuman suara. Suara masih. Kalau suara ya masih sering gitu. Masih sering suara kita dikasih denger gitu. Ya karena mikirnya mikir gue kayak takut pas lagi pertama-tama lah ya. Udah mulai Paniknya kayak gimana, udah ya. terbiasa ya. Oh itu mah mbak, kita kan nggak ganggu ya kan, biarin lah. Cuma suara doang. Ya, sampai gitu. Pada akhirnya pas gue main ke rumah lu juga dikasih denger suara lagi. Iya. Itu sih gue lu nyata ya. memang ngalamin langsung bener, sih. Ini swear ini gue nggak bohong. Bener. Jadi pada saat itu gue lagi main ke rumahnya dia ngomong mau cerita karena nggak ada kendaraan, gue yang kesana ya sama temen gue ya. Iya. Lu di sana ceritain dari awal seperti kayak gini. Lagi cerita ya. Itu ya, bener pas banget lagi cerita di situ. Kalau menurut gue sih mungkin karena memang dia ngerasa lagi diomongin. Ya. Unjuk gigi nih gue beneran ada. Tapi bener gue diketawain anjir. Ya, merinding gue gitu. Kacau. 2:30 ya kalau nggak salah ya waktu itu ya. Hampir jam 3 lah. Ya, hampir jam 3 ya. Udah lumayan. Itu. Oke Pin, kita tarik ke cerita awal ya. Iya. Nah jadi pada saat si mbak ini gantung diri, kan berarti kan pihak suaminya datang dong. Datang kan? Datang. Keluarganya ada yang datang? Nggak ada. Nggak ada yang datang. Nggak ada yang datang. Atau bisa disimpulkan memang si suaminya nggak nginfoin ke keluarga besarnya kali. Mungkin. Ya karena itu posisinya gimana ya bang? Nggak bisa berpikir ke situ gua ya. Soalnya ya diserahin itu dimandiin semuanya di rumah gua bang. Tempat lu ya? Iya di rumah gua. Dan lu nggak ngeliat ada keluarga besar dari ini? Nggak ada bang. Nggak ada. Cuman ya lakinya dia doang. Bener-bener suaminya doang. Sampai dimakamin pun yang ada cuma suaminya doang. Iya. Posisinya itu. Anjir. Gue penasaran loh sama alasannya kenapa ya. Mungkin biar nggak disalahin kali suaminya. Mungkin ya satu faktor komunikasi kayaknya bang. Apa nggak tahu itu sumber dari masalah dia konflik sampai bisa jadi dibunuh diri ataupun dari lakinya. Ibu juga nggak tahu bang ya. Iya. Mungkin dia juga takut disalahin juga. Gitu. Mungkin. Dia nih. Oke Pin. Terus dari lu, keluarga lu, kakak lu ya sama bokap ditampakin dengan sosok mbak ini. Iya. Dan kakak lu ngelihat jelas gak mukanya seperti apa? Atau cuman lu doang yang kasih lihat jelas mukanya? Ya dikasih lihat jelas sih Rep. Itu gua sama bokap yang lihat jelas. Oh cuman lu sama bokap? Iya. Berarti kakak lu waktu itu gak ngeliat mukanya jelas ya? Ya jelas itu sosok perempuan. Dan itu ya madep samping Rep.
Oh nyamping. Nyamping. Jadi nggak kelihatan jelas itu siapa sebenarnya. Ya boleh dipikir ya emang itu mbak yang ini gantung diri. Sedangkan kan warga kan nggak ada yang dikasih lihat jelas ya. Iya Rep, bener. Oke Pin, gue penasaran sih Pin nih sama alasan warga atau yang mantek kakinya si jenazah nih. Iya. Itu tujuannya sebenarnya apa sih? Sampai sekarang nih Rep ya, gue sih berpikirnya juga nggak tahu kalau itu buat apa, karena itu ya, kata orang dulu sih ya, orang dulu tuh bilang kayak buat mantek kalau emang gitu di sini aja gitu loh, Biar nggak ngeganggu keluar gitu maksudnya. ya maksudnya ya itu tetap di situ aja gitu, nggak pindah-pindah ya, karena itu hal yang jadul ya, gue nggak ngerti lah sampai sekarang juga masih bener apa enggaknya gitu. Ya kalau emang dibilang masih ada di situ ya emang masih ada sampai sekarang, sekarang masih ada gitu. Masih ada ya. Tadi juga lu sempat bilang kita sebelum ngetek juga kan tadi lu nambahin informasi nih. Iya. Kalau belum lama juga ada juga nih kejadian yang sama. Iya. Maksudnya gantung diri, bunuh diri dengan cara digantung. Iya itu posisinya sama di pantek juga. Nah itu maksud gua ini kejadian belum lama kan? Belum lama ada. Belum lama. Ada di daerah sana. Dekat tempat lu juga. Dekat tempat gua. Ya beda kelurahan lah. Iya berarti kan dengan catatan nih keyakinan akan hal itu tuh udah melekat banget. Nah yang gue pengen tahu sebenarnya yang gue bikin gue penasaran banget. Iya. Alasannya, tujuan utama ya. Sedangkan kan yang kita tahu kan namanya jenazah udah meninggal, apa yang ada di badan kan dikeluarin semua. Iya. Nah ini kenapa sengaja ditinggal gitu? Iya kan? Nggak ada yang bingung juga ya. Gue nggak nyampe gue ke situ juga. Iya, mungkin penontonnya ada yang tahu alasannya kenapa dan tujuannya buat apa. Bisa nih isi di kolom komentar ya biar kita nggak bingung bareng nih. Nah, Pin, ada kejadian juga tuh pada saat si almarhum pada lagi dimandiin. Iya, lagi dimandiin. Kan ada cewek lewat pakai payung hitam. Iya, benar. Nah, lu sempat nyari tahu nggak atau lu ada penuturan dari warga yang lihat ini sosok ini siapa sebenarnya? Jadi kayak ada sesuatu juga ya, maksudnya sesuatu yang emang hal ganjil gitu ya. Dari omongan tetangga, orang sekitar gitu, yang waktu pas lewat itu dia papasan, ya dia ini mirip sama yang gantung diri ini, mbak ini. Sama sosok yang meninggal itu yang lagi dimandiin itu. Ya, gue sih nggak tahu juga karena gue juga nggak ngeliat kan isinya. Ya, gue pikir nggak tau lah itu benernya apa enggaknya gitu loh, karena lu nggak ngeliat langsung. Karena nggak ngeliat langsung. Oke Pin, sama terakhir nih ya gue yang pengen gue tanyain, setelah kejadian itu kontrakan lu seperti apa nih? Ada nggak maksudnya penghuni-penghuni baru yang diganggu atau diteror oleh sosok mbak ini? Alhamdulillah Rep, ya sampai saat ini aman, udah baik-baik aja ya, paling kalau suara-suara doang sih. Iya, suara-suara doang. Iya. Tapi kalau dari penghuni kontrakannya? Alhamdulillah aman. Udah keisi lagi sekarang. Udah keisi lagi sekarang. Udah nambah ya kontrakannya? Nambah, jadi banyak ya. Jadi banyak banget. Ada ruko juga kan. Nih buat cewek-cewek yang lagi nyari pasangan nih. Bang Ipin jomblo. Juragan kontrakan. Bisa aja. Bisa ya. Oke Pin, makasih banyak ya lu udah bercerita ya. Oke, sekian untuk video kali ini, ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Dan lagi-lagi juga gue mau mengingatkan nih bahwa keberadaan kita di sini tidak ada sama sekali maksud untuk menakut-nakuti. Kita hanya berbagi pengalaman dari apa yang pernah dialami langsung oleh narasumber kita. Akhir kata gue Refdikul dari Penatua dan Bang Ipin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.